Teori ini muncul diilhami oleh Yang pertama ada teknologi digital. Teknologi Pertama, Wait a minute. Who are you? Perkenalkan, nama saya Alfadari Putra. Saya dari Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Perkenalkan, saya Selin Putriana Oktavia Syaira dari kelompok 11. perkenalkan nama saya Fuad Azan Makarimi Alisut dari Teknologi Pendidikan 2020 kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi digital, teori fungsional, dan teori budaya dalam komunikasi. Yang pertama ada teknologi digital. Teknologi digital merupakan suatu teknologi canggih serba otomatis pengoperasiannya tanpa menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital dioperasikan dengan menggunakan suatu sistem yang disebut sistem komputerisasi, yaitu sistem yang didasari dari bentuk informasi sebagai nilai numeris 0 dan 1 yang mengidentifikasikan simbol-simbol untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Perkembangan teknologi dalam kehidupan dimulai dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari sampai pada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu dan makhluk sosial. Dari masa ke masa, kemajuan teknologi terus berkembang mulai dari era teknologi pertanian, teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi dan informasi. Berikut adalah perkembangan revolusi industri dari revolusi industri 1.0 hingga sekarang revolusi industri 4.0. Yang pertama ada revolusi industri 1.0. Revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18 ditandai dengan penemuan mesin uap. Mesin uap yang ditemukan oleh James Watt pada abad ke-18 menjadi kekuatan utama yang mendorong terjadinya revolusi industri. Kemudian ada revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 melahirkan istilah mass production, yaitu produksi massal pada industri manufaktur yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan menggunakan mesin uap sebelumnya yang ada di revolusi industri 1.0. Banyak sekali tokoh-tokoh besar pengembang listrik diawali dengan penemuan motor listrik oleh Michael Faraday pada tahun 1827. George Ohm atau George Ohm, ya diejanya OHM, yang menganalisis secara matematis sirkuit listrik dan didukung oleh banyak ilmuwan seperti Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, hingga Nikola Tesla menjadi ilmuwan yang mengembangkan keilmuan ini. Kemudian yang ketiga ada revolusi industri 3.0. Pada awal abad ke-20, revolusi industri 3.0 ini memasuki era yang namanya digitalisasi pada industri manufaktur, sehingga mulai menggunakan metode komputerisasi pada proses produksinya. Revolusi ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan dapat berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Mulai pada saat Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, perkembangan kemajuan teknologi komputer berkembang secara pesat, ditandai dengan adanya penemuan semikonduktor, transistor, dan kemudian integrated chip atau IC membuat ukuran komputer semakin kecil. Listrik yang dibutuhkan juga semakin sedikit, serta kemampuan berhitungnya semakin canggih. Kemudian yang terakhir ada revolusi industri 4.0. Pada industri 4.0 ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Kehadiran teknologi internet yang berkembang secara masif pada masa kini bukan hanya berpengaruh pada kemudahan berbagi informasi dan komunikasi antar manusia di seluruh dunia saja, melainkan juga telah menjadi bagian pada transaksi perdagangan dan transportasi secara digital. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, Cloud Computing, dan Cognitive Computing. Perkembangan teknologi ke arah serba digital semakin pesat,
Pada era digital seperti ini, manusia memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa lepas dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari teknologi digital ini? Dalam perkembangan teknologi digital ini tentu banyak kelebihan atau kekurangan yang dirasakan dalam era digital pada saat ini, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Berikut adalah kelebihan dari teknologi atau kelebihan dari era digital pada saat ini. Yang pertama, ada informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam pengaksesannya. Kemudian yang kedua, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Dan tentunya masih banyak kelebihan atau dampak positif dari era digital pada saat ini. Kemudian lanjut ke dampak negatif dari era digital atau kekurangannya. Yang pertama ada terjadinya ancaman pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang berkonsentrasi. Kemudian yang kedua, tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar. Dan itulah pembahasan tentang teknologi digital. Kemudian lanjut ke teori fungsional. Yang kedua ada teori fungsional. Apa sih teori fungsional itu? Teori fungsional pada dasarnya adalah sebuah proses komunikasi dengan melakukan sejumlah hal atau fungsi dengan banyak cara untuk menentukan hasil. Contohnya dalam suatu kelompok. Dan ini adalah suatu sarana untuk berbagi informasi, cara anggota kelompok untuk menyelidiki dan mengidentifikasi kerusakan dalam pemikiran, dan sebuah cara persuasi. Pendekatan fungsional telah sangat berpengaruh dengan pengajaran pragmatik dalam kelompok diskusi kecil. Hal ini berdasarkan pada penelitian kinerja oleh John Dewey pada saat mempublikasikan How We Think pada tahun 1910 yang sangat berpengaruh pada pemikiran pragmatik pada abad ke-20. Menurut John Dewey, ada 6 langkah dalam proses penyelesaian masalah, yaitu yang pertama, mengungkapkan kesulitan atau permasalahan. Yang kedua, menjelaskan permasalahan. Yang ketiga, menganalisis permasalahan. Yang keempat, menyarankan solusi dan pilihan-pilihan alternatif penyelesaian. Yang kelima, membandingkan alternatif dan mengujinya dengan tujuan dan kriteria berlawanan. Dan yang keenam, mengamalkan solusi terbaik. Teori dari tradisi fungsional menyebut cara berkomunikasi yang mempengaruhi tiap-tiap elemen-elemen yang sudah saya sebutkan tadi. Dan apa sih kelebihan dan kekurangan dari teori fungsional ini? Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan dari teori fungsional dulu nih. Kelebihannya itu ada apa aja sih? Yang pertama ada memperlakukan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan dan memahami maksud dari penuturan atau transmit. Yang kedua, penggunaan bahasa diutamakan secara lisan dan konstekstual karena proses komunikasi akan berlangsung jika antar penutur saling memahami makna tuturan berdasarkan konteks yang ada, yaitu melibatkan lokasi, waktu, dan kepada siapa tuturan tersebut ditujukan. Dan sekarang ada kelemahan dari teori fungsional. Yang pertama ada keyakinan bahwa bahasa hanya sekedar alat untuk berkomunikasi menggunakan fungsi-fungsi bahasa target. Tidak bersifat universal karena tidak mampu menembus sasaran bahasa isyarat yang diperlukan oleh orang tunarungu. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasanya hanya terbatas untuk kepentingan berkomunikasi secara lisan atau spoken language bagi kalangan penutur level pemula. Yang ketiga, bahasa tidak hanya memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi, tetapi juga memiliki fungsi daya pikir atau mental function.
yang sangat diperlukan untuk memahami sekaligus merefleksikan dunia sekelilingnya. Oleh karena itu, kinerja pembelajarannya tidak sesuai dengan tuntutan pembelajaran bahasa mutakhir, yaitu penguasaan 4 keterampilan berbahasa. Dan yang terakhir ada teori budaya. Teori budaya sejatinya merupakan istilah yang diterapkan secara beragam sebagai upaya untuk mengkonseptualisasikan dan memahami dinamika budaya. Teori budaya biasanya melibatkan berbagai pendapat tentang hubungan antara budaya dan alam, budaya dan masyarakat, pembagian antar budaya tinggi dan budaya rendah, serta keterkaitan antara tradisi budaya dan perbedaan budaya. Menurut John Hartley pada tahun 2002, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan teori budaya atau kajian budaya adalah kajian tentang sebagai politik, budaya sebagai kehidupan yang dijalani, budaya sebagai teks, dan budaya secara jamak. A Dictionary of Cultural and Critical Theory pada tahun 2010, teori budaya disebut juga dengan kajian budaya yang merupakan salah satu tradisi penelitian yang meneliti konteks budaya sebagai hal yang penting untuk memahami media secara lebih akurat. Dan sekarang kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari teori budaya nih. Menurut Baran dan Davis pada 2012, kelebihan teori kajian budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menitik beratkan pada bagaimana individu membangun atau mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka. Yang kedua, mempertanyakan peran media. Dan yang ketiga, menghargai kemampuan anggota halayak dalam mengkonsumsi suatu isi. Sedangkan kekurangan dari teori budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada terbatasnya penjelasan mengenai kekuasaan pada tingkat makroskopik. Yang kedua, terlalu mentitik beratkan pada perbandingan antara efek individu dan efek masyarakat. Yang ketiga, kurangnya validasi ilmiah dalam artian lebih mengutamakan pengamatan subjektif. Karena ketika subjektivitas diuji secara ilmiah, kerap kali menggunakan metode penelitian yang kontroversial. Itulah penjelasan tentang teknologi digital, teori fungsional, serta teori budaya yang telah saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Asdian Makarimi Alisut dari Teknologi Pendidikan 2020 kelompok 11. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi organisasi, teori kognitivisme, dan teori use and gratification. Pertama-tama kita akan membahas tentang teori komunikasi organisasi. Pasti organisasi adalah proses pertukaran informasi yang berupa pesan, ide, gagasan dari komunikator kepada komunikan yang berupa anggota organisasi yang terjadi di dalam dan di antara lingkungan yang besar dan luas dengan menggunakan media, baik berupa memo internal, email, dan konferensi jarak jauh, agar menghasilkan umpan balik dari anggota organisasi tersebut dengan melewati batasan-batasan gangguan komunikasi dengan tujuan untuk mencapai proses komunikasi yang efektif dan efisien. Komunikasi tidak sekedar berupa instrumen atau alat untuk berinteraksi, tetapi komunikasi adalah medium yang menyebabkan adanya organisasi. Interaksi yang harmonis di antara para karyawan suatu organisasi, baik dalam hubungannya secara timbal balik maupun secara horizontal antara para karyawan, secara timbal balik pula disebabkan oleh komunikasi. Asumsi klasik dari komunikasi organisasi dipahami sebagai tempat atau wadah berkumpulnya orang-orang yang diikat dalam sebuah aturan-aturan yang tegas dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah terkoordinasi secara sistematis dalam sebuah struktur guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asumsi modern dari teori ini adalah bahwa organisasi merupakan sebuah jaringan sistem yang terdiri dari tidak-tidaknya dua orang atau lebih dengan saling ketergantungan, input, proses, dan output. Menurut pandangan ini, orang-orang bekerja sama dalam sebuah sistem untuk menghasilkan suatu produk dengan menggunakan energi, informasi, dan bahan-bahan dari lingkungan. Interpretasi simbolik dari komunikasi organisasi adalah organisasi memproduksi situasi lingkungan atau budaya atau realitas sosial melalui pemaknaan atas interaksi dalam organisasi. Organisasi terbentuk karena adanya interaksi yang terjadi antara anggota melalui pemaknaan atas simbol-simbol verbal maupun non-verbal. Tujuan komunikasi organisasi yang pertama, untuk menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat.
Yang kedua, menyatakan perasaan dan emosi. Yang ketiga, membagi informasi. Yang keempat adalah tindakan koordinasi. Kelebihan dari komunikasi organisasi adalah yang pertama, dapat membangun hubungan yang kuat. Yang kedua, melahirkan gagasan komunikasi. Yang ketiga, mewujudkan kerja tim yang kuat. Dan yang keempat, menjadi duta dari pelanggan. Sedangkan kekurangan dari komunikasi organisasi, yang pertama, hambatan karena masalah teknis. Yang kedua, hambatan karena masalah semantik. Yang ketiga, hambatan karena masalah humanis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kognitivisme. Teori kognitivisme memiliki arti sama dengan knowing, yaitu mengetahui dalam arti luas. Menurut Mohibbin tahun 2005, kognisi ialah perolehan penataan penggunaan pengetahuan. Dalam KBBI, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengetahuan dan pengalaman ini tercatat dalam struktur kognitif. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru diadaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Ciri aliran kognitivisme. Yang pertama, mementingkan apa yang terjadi dalam diri anak. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Dan yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Teori use and identification. Asal mula teori ini adalah pemikiran kontradiksi dari Wilbur Schramm tahun 1930 dengan teori bulat. Teori bulat menyatakan bahwa khalayak media dianggap sebagai khalayak pasif yang mudah dipengaruhi oleh media. Sedangkan menurut Schramm adalah khalayak media dipandang sebagai khalayak aktif, di mana mereka menggunakan media karena kebutuhan akan informasi, pendidikan, dan hiburan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha memenuhi kebutuhannya. Secara umum, asumsi dasar dari teori use and identification itu adalah berfokus pada khalayak media. Elihu Katz, J.G. Blumer, dan Michael Gurevich menguraikan 5 asumsi dasar dari teori ini, yaitu yang pertama, khalayak memiliki peran aktif. Yang kedua, khalayak bebas memilih media. Yang ketiga, media bukan satu-satunya sumber pemuas. Yang keempat, tujuan pemilihan media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak atau audiens. Kelima, pencegahan signifikansi nilai kultural. Elemen-elemen dari teori use and identification. Yang pertama, kebutuhan mendasar dalam interaksinya dengan tertentu. Yang kedua, berbagai komunikasi antara dan juga dengan karakteristik intra dan ekstra tertentu. Yang ketiga, struktur masyarakat menghasilkan struktur media. Yang keempat, berbagai komunikasi dan persoalan individu, kombinasi persoalan dan solusinya. Yang kelima, persepsi mengenai solusi berbagai persoalan tersebut yang menghasilkan. Yang kedelapan, perbedaan pola perilaku lainnya. Yang kesembilan, perbedaan pola pemenuhan yang mempengaruhi. Yang ke-10, komunikasi karakteristik intra dan ekstra tertentu. Yang ke-11, struktur media dan berbagai struktur politik, kultural, dan ekonomi masyarakat. Kelebihan dari teori use and identification, yang pertama, memfokuskan perhatian pada individu dalam melihat proses komunikasi massa. Yang kedua, respek pada kemampuan intelektual dari pengguna media. Yang ketiga, menyediakan analisis yang mencerahkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan isi media. Yang keempat, membedakan antara pengguna aktif dan pengguna pasif. Yang kelima, mempelajari media sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menyediakan wawasan yang berguna dalam proses adopsi terhadap media baru. Kekurangan dari teori use and identification yang pertama bergantung pada analisis fungsional. Yang kedua, tidak dapat dengan mudah memberi petunjuk ada tidaknya efek. Ketiga, banyak konsep kuncinya dikritik karena tidak dapat diukur. Yang keempat, terlalu berorientasi pada level mikro. Di sini saya akan menjelaskan teori humanisme. Teori ini muncul diilhami oleh perkembangan dalam psikologi, yaitu psikologi humanisme.
Sesuai pendapat yang dikemukakan oleh McNeill pada tahun 1977, teori humanisme dalam pengajaran bahasa pernah diimplementasikan dalam sebuah kurikulum. Pengajaran bahasa dengan istilah humanistic curriculum yang diterapkan oleh Amerika Utara di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Kurikulum ini menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar seluruh peserta didik. Humanistic curriculum menekankan pada pola pikir, perasaan, dan tingkah laku siswa dengan menghubungkan materi yang diajarkan pada kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup siswa. Teori ini menganggap bahwa setiap siswa sebagai objek pembelajaran memiliki alasan yang berbeda dalam mempelajari bahasa. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Isi teori lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab yang bersama antara peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Harapan teori belajar humanisme yaitu guru lebih mengajarkan siswa untuk berpikir induktif, meningkatkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat diterapkan pada kegiatan diskusi, membahas materi secara berkelompok, yang membuat siswa dapat mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Pembelajaran berdasarkan teori humanisme ini cocok diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis fenomena sosial. Indikator keberhasilan teori ini adalah siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku sikap. Untuk mendukung teori ini, lingkungan harus tidak mengancam, baik secara psikologis, emosional, dan fisikal. Adapun prinsip dasar teori humanisme. Yang pertama, siswa akan belajar dengan baik apa yang mereka mau dan perlu ketahui. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara belajar lebih penting daripada membutuhkan banyak pengetahuan. Yang ketiga, evaluasi diri. Yang keempat, perasaan adalah sama penting dengan kenyataan. Yang kelima, siswa belajar dengan lebih baik dalam lingkungan yang tidak mengancam. Itulah teori humanisme. Yang kedua ada teori psikologi komunikasi, yaitu dalam psikologi, komunikasi dipandang sebagai perilaku, baik itu bersifat manusiawi, menarik, serta melibatkan banyak orang di berbagai situasi. Psikologi secara tajam mengupas diri kita sebagai pelaku komunikasi dan komponen komunikasi lainnya. Penyatuan keduanya melahirkan psikologi komunikasi yang berusaha untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan manusia dipengaruhi oleh manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah peristiwa sosial. Suatu peristiwa sosial yang coba dianalisis dengan menggunakan pendekatan psikologis akan menuntun kita pada pendekatan psikologi sosial. Sistem komunikasi massa mempunyai karakteristik psikologis yang khas. Hal ini terlihat dalam pengendalian arus informasi. Kemudian adanya umpan balik, stimulasi alat indera, dan proporsi unsur isi dengan hubungan. Dalam psikologi, komunikasi memiliki makna yang luas yang mencakup penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem atau organisme. Intinya, psikologi menyebut komunikasi pada penyampaian energi dari alat indera ke otak, peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi, proses saling pengaruh di antara berbagai kinerja dalam diri organisme dan di antara organisme. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari komunikasi memiliki beberapa ciri khas pendekatan. Fisher pada tahun 1978 menguraikan 4 ciri pendekatan psikologi komunikasi, yaitu 1. Penerimaan stimuli secara indrawi. Yang kedua, proses interaksi stimuli atau internal. Yang ketiga, prediksi respon. Yang keempat adalah peneguhan respon. Nah, lalu bagaimana komunikasi yang efektif dalam psikologi komunikasi? Yaitu apabila individu-individu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Maka terjadi beberapa hal, yaitu proses belajar yang meliputi aspek kognitif dan aspek afektif. Proses penyampaian serta penerimaan lambang-lambang. Kemudian adanya mekanisme penyesuaian diri seperti sosialisasi,
permainan peranan, identifikasi, proyeksi, agresi, dan lain sebagainya. Adapun pengaruh komunikasi dalam psikologi. Komunikasi juga turut membangun disiplin ilmu yang salah satunya psikologi. Psikologi dan komunikasi berelasi dengan cukup dekat. Melihat dengan sejarah, komunikasi juga masuk dalam jurnal penelitian psikologi. Contohnya dalam dunia psikoterapi, untuk menunjang proses penyembuhan jiwa digunakan metode baru, yaitu komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ini melihat bahwa sumber gangguan jiwa adalah gangguan komunikasi. Psikologi komunikasi merupakan ilmu yang wajib dikuasai dan dipahami oleh mereka yang mempelajari ilmu komunikasi. Komunikasi sebagai sebuah proses melibatkan beberapa komponen. Disinilah psikologi komunikasi hadir mencoba menganalisa seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi agar komunikator memiliki kredibilitas, pesan akurat, pemilihan media yang tepat, serta memahami komunikan. Itulah psikologi komunikasi. Selanjutnya ada teori komunikasi antar budaya. Apa sih itu? Komunikasi antar budaya merupakan suatu peristiwa komunikasi di mana mereka yang terlibat di dalamnya berasal dari latar belakang yang berbeda. Samafford dan Porter menjelaskan bahwa komunikasi antar budaya terjadi manakala bagian yang terlibat dalam komunikasi tersebut membawa latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut meliputi keyakinan, tata nilai pengetahuan, dan pengalaman yang mencerminkan sebagai suatu yang dianut oleh kelompoknya. Dalam teori komunikasi antar budaya, terdapat beberapa teori, yaitu yang pertama, teori kecemasan dan ketidakpastian. Teori ini dapat digunakan dalam segala situasi dan kondisi berkaitan dengan terdapatnya perbedaan di antara keraguan dan kecemasan yang menjadi penyebab kegagalan komunikasi antar kelompok. Yang kedua, ada teori negosiasi wajah. Orang-orang dalam setiap budaya akan selalu mencirikan dirinya di depan publik. Hal tersebut merupakan cara baginya agar orang lain terlibat dalam memperlakukannya. Wajah bekerja merujuk pada pesan verbal dan nonverbal yang membantu menyimpan rasa malu dan menegakkan muka terhormat. Yang ketiga, ada teori kode bicara. Dimanapun ada budaya, di sana pasti ada kode bahasa atau bicara yang menjadi ciri khas yang mencangkup sosiologi budaya, retorika, dan psikologi budaya. Pembicaraan yang signifikan bergantung pada kode bicara yang digunakan pembicara dan pendengar untuk mengkreasikan dan menginterpretasi komunikasi mereka. Kegunaan suatu kode bicara adalah untuk menciptakan kondisi yang memadai. Kemajuan teknologi membuat komunikasi antar budaya menjadi jembatan bagi pertukaran budaya. Dengan mempelajari komunikasi antar budaya, diharapkan kita bisa memahami segala budaya positif dan keragaman budaya yang ada, dan juga memegang teguh apa yang menjadi nilai luhur budaya yang sudah ada. Munculnya pemahaman bahwa perbedaan budaya yang mudah menghadirkan konflik yang mampu kita kurangi, dengan saling menghargai keragaman budaya yang ada di dunia. Itulah teori komunikasi antar budaya.